Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ya Bu. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang baik Bu. Oh iya, begini, kemarin lusa Ibu memberikan layanan klasikal di kelasmu. Namun kamu tidak hadir. Kata temanmu, kamu sudah 1 minggu tidak hadir ya? Benar Bu. Sudah 1 minggu saya tidak hadir. Jadi selama 1 minggu Dika sudah tidak masuk sekolah dan tidak mengikuti proses belajar dengan teman-teman yang lain. Jangan takut ya, sepertinya kamu kelihatan gelisah. Biasa saja dengan ibu. Iya Bu, saya takut karena saya sudah tidak masuk selama seminggu. Ada permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Jadi kamu takut kalau ibu marah karena kamu tidak masuk selama 1 minggu karena ada permasalahan yang sedang kamu hadapi. Sepertinya masalah itu sangat memberatkan Dika sampai Ananda tidak masuk sekolah selama 1 minggu ya? Iya Bu. Bagi saya masalah ini sangat berat Bu. Setiap orang pasti mempunyai masalah. Nah, teman-teman kamu yang lain pasti juga mempunyai masalah, tapi mereka masih bisa masuk sekolah dan mengikuti pelajaran dengan baik. Begitupun dengan kamu juga tetap bisa mengikuti pelajaran seperti yang lain. Tetapi masalah ini saya berat Bu. Saya menjadi malas sekolah karena sudah tidak ada lagi motivasi dan dukungan untuk sekolah. Mereka masih enak Bu karena orang tuanya masih bersatu dan mereka merasakan lengkap dalam berkeluarga Bu. Sedangkan saya tidak bisa seperti mereka yang orang tuanya masih bersama. Jadi Dika ini malas sekolah karena tidak ada lagi motivasi dan dukungan. Selain itu Dika juga dilarang untuk sekolah. Bukan Bu, tapi saya merasakan sedih, bingung, dan cemas. Oh begitu, Ibu turut prihatin ya nak. Maaf nak, sebelumnya apakah Dika pernah berpikir bahwa kejadian pada orang tua Dika itu merupakan hambatan untukmu? Iya Bu, itu merupakan hambatan bagi saya sehingga saya merasakan cemas, bingung, dan sedih karena seorang yang memotivasi saya dan selalu memberi dukungan kini telah berpisah Bu. Jadi Dika ini berpikir bahwa motivasi dan dukungan sudah tidak ada lagi sehingga Dika malas untuk masuk sekolah. Bukannya dengan Dika ke sekolah akan mendapatkan motivasi dan dukungan di kelas? Iya Bu, tapi saya merasakan hal yang beda saat ayah dan ibu saya berpisah. Teman Dika satu kelas belum mengetahui keadaanmu sekarang nak, sehingga kamu malas untuk masuk sekolah. Bukannya dengan saat sekarang kamu bisa membuktikan bahwa motivasi dan dukungan itu pasti ada, justru temanmu lah menambah motivasi dan dukungan untuk ke sekolah. Begini Bu, ayah dan ibu saya baru berpisah seminggu sebelumnya dan membuat saya sangat sedih, bingung, dan cemas. Saya selalu berpikir bahwa orang tua saya lah salah satunya dari motivasi saya dan dukungan saya untuk ke sekolah. Saya belum berpikir ke sana Bu. Mereka belum mengetahui keadaan rumah tangga ibu dan ayah saya Bu. Hal apa yang membuat orang tua kamu berpisah nak? Menurut mereka, kata ibu dan ayahku tidak lagi cocok Bu untuk bahkan dalam hal ekonomi, jadi mereka memutuskan untuk berpisah. Oh, jadi begitu permasalahannya. Jadi sekarang Dika ikut dengan siapa? Saya ikut dengan keluarga dari ibu saya Bu. Lalu ibu dan ayah Dika kemana? Kalau ibu saya mencari pekerjaan Bu, tapi kalau ayah saya tidak tahu di mana. Ya sekarang Bu, semenjak orang tua saya bercerai, saya merasa ditinggalkan Bu. Hal ini membuat saya menjadi sedih, bingung, dan cemas, bahkan stres karena saya tidak bisa jauh dari kedua orang tua saya. Sepertinya Dika begitu terpukul dengan perpisahan mereka. Ya Bu, apa gunanya saya meneruskan hidup di dunia ini? Dunia telah bertindak kejam terhadap diriku Bu. Siapa lagi yang akan memberikan inspirasi kepadaku untuk mengejar cita-citaku? Kalau bukan orang tuaku,
Ibu mengerti perasaan kamu. Apakah inspirasi dan semangat belajar hanya dapat diberikan oleh kedua orang tuamu meski tidak bersatu? Ya Bu, hanya dengan mereka bersama, merekalah penyemangat hidup saya. Sekarang Dika coba pikirkan, hidup ini tidak hanya bersama ibu dan ayah. Bukalah pemikiran kamu, bukan hanya mereka yang dapat memberikan inspirasi, akan tetapi coba lihat keluarga dari ibumu. Ibu yang begitu giat untuk membiayai, merawat serta melindungimu. Itu bisa menjadi penyemangat Dika dalam belajar walaupun status mereka sudah berpisah. Lagi pula Dika sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional kan di sekolah. Pikirkan secara nyata tindakan yang dilakukan seperti ini tidak masuk di sekolah bukankah malah membahayakan suksesnya kamu nak dalam belajar? Iya sih Bu, masalah yang saya alami ini memang mengganggu konsentrasi saya dalam belajar, apalagi sebentar lagi akan menghadapi ujian. Jika saya akan terus seperti ini, bisa-bisa saya tidak lulus. Tapi jika saya bisa melupakan masalah saya pasti dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar Bu. Jadi ada pikiran untuk mencoba melupakan masalah yang kamu alami begitu? Iya Bu, tapi saya harus bagaimana? Begini, lakukanlah hal-hal yang menjadi hobi kamu dan teruslah berpikir positif, sekaligus sharing dengan teman dekat. Lebih seringlah berinteraksi dengan mereka. Bagaimana menurut Dika sendiri? Ya sih Bu, sepertinya saya harus sering-sering berkumpul dengan teman-teman saya, karena saat ini saya juga merasa tidak seakrab dulu. Kalau begitu saya akan berusaha untuk mencoba membuka diri lagi dengan mereka sehingga saya dapat melupakan masalah saya. Saya lebih berkonsentrasi dalam belajar supaya saya dapat lulus dengan nilai yang baik dan cita-cita saya dapat diraih. Selain itu, pengalaman kedua orang tuaku akan jadi dorongan untuk kesuksesanku kelak Bu. Berusahalah dengan penuh semangat ya. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti kamu dapat melakukannya. Ya Bu, terima kasih atas solusinya. Setidaknya kini membuat saya senang dan dapat berpikir lebih masuk akal. Sama-sama nak. Apakah masih ada yang Dika ingin sampaikan kepada ibu? Sudah tidak ada lagi Bu. Oh iya nak, kalau begitu belajar dengan semangat ya. Ya Bu. Baiklah kalau begitu kita tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bu.